Hai Sobat Kalbemet, pernah menemukan atau mengalami luka yang sulit sembuh? Umumnya, luka yang sulit sembuh adalah luka kronik. Bila Sobat Kalbemet sudah mencoba berbagai terapi, namun luka kronik tidak kunjung sembuh, maka bisa saja memang terapi yang dipilih tidak sesuai dengan problem lukanya. Untuk luka kronik akibat penyakit apapun, hanya ada 3 problem luka yang perlu diatasi dan 3 pola hidup yang perlu Sobat Kalbemet perhatikan. Yuk kita kenali dulu 3 problem lukanya. Satu, nekrotik. Bila Sobat Kalbemet jumpai jaringan berwarna hitam dan keras pada luka, itu adalah jaringan nekrotik. Jaringan nekrotik dapat juga berwarna kuning pucat bila masih lunak dan dikenal dengan nama slough. Jaringan nekrotik menandakan bahwa jaringan telah mati. Kedua jaringan nekrotik ini harus diatasi terlebih dahulu, sebelum kita lanjut ke problem luka selanjutnya. Pada kondisi berat, seringkali penanganan membutuhkan bantuan medis. Sedangkan nekrotik yang ringan hingga sedang dapat diberikan pelembab khusus luka yang mampu memicu proses autolisis atau penghancuran jaringan mati oleh tubuh kita sendiri. Pelembab cukup dioleskan pada luka yang telah dibersihkan. Kemudian, tutup luka dengan dressing atau penutup luka yang bersifat waterproof atau anti air. 2. Eksudat. Eksudat atau nanah atau pus adalah cairan tubuh yang keluar sebagai respon tubuh terhadap peradangan atau infeksi. Eksudat dibagi menjadi serosa, adalah eksudat yang tidak berwarna dan encer. Umumnya ditemukan pada luka yang sehat karena semua luka mengalami fase peradangan. Serosa nguinosa adalah serosa yang berwarna merah karena mengandung darah. Purulen adalah eksudat yang berbentuk kental, putih kekuningan, dan sebagai indikasi adanya infeksi. Walaupun eksudat timbul sebagai respon tubuh, namun eksudat yang berlebih justru dapat menimbulkan masalah baru, yaitu maserasi. Maserasi ditandai dengan lingkaran berwarna putih yang lembut pada tepi luka. Maserasi menghalangi pembentukan kulit baru dan jaringan yang sehat dapat ikut rusak, sehingga semakin menghambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, gunakan dressing atau penutup luka yang memiliki daya serap kuat untuk mengatasi eksudat yang berlebih. 3. Infeksi. Selain eksudat yang purulen, infeksi juga dapat ditandai dengan luka yang tampak lebih merah, teraba panas, lebih nyeri, atau bengkak, bahkan bau. Infeksi pada luka dapat diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sehingga, salep antibiotik tidaklah cukup untuk mengatasi problem infeksi. Terapi yang tepat saat ini adalah menggunakan antiseptik yang tersedia dalam bentuk bubuk, gel, cairan, maupun lembaran. Pemilihan jenis antiseptik perlu disesuaikan dengan kondisi luka dan memerlukan bantuan tenaga medis untuk menentukan antiseptik yang sesuai dengan kondisi infeksi. Pastikan pula higien tubuh selalu terjaga dan kebersihan luka dipertahankan agar dapat mencegah infeksi lebih lanjut. Sekarang, Sobat Kalbemet sudah kenal 3 problem luka, yaitu nekrotik, eksudat, dan infeksi. Selanjutnya adalah 3 pola hidup yang juga perlu diperhatikan. Makan makanan bergizi, karena tubuh kita perlu energi agar proses penyembuhan dapat berjalan. Makan makanan tinggi protein seperti telur, susu, ikan akan bermanfaat untuk memicu proses penyembuhan luka. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Kebiasaan ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah yang akan menghambat penghantaran nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan luka.
Kerusakan yang ditimbulkan oleh pola hidup ini umumnya timbul saat kita semakin berumur, sehingga pencegahan sejak dini perlu dilakukan. Mengatasi penyakit utama yang berhubungan dengan luka, seperti mengontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus, melakukan pencegahan lebih lanjut untuk ulkus decubitus, yaitu tirah baring dengan miring kanan-kiri, atau menggunakan ranjang decubitus. Kemudian, penggunaan perban elastik atau stocking untuk ulkus vena. Penggunaan antiseptik pada luka bakar luas, serta mengatasi kadar asam urat yang tinggi. Penanganan penyebab utama luka sebaiknya mengikuti anjuran dokter Anda. Semoga bermanfaat. Salam Kalbemed.